Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 143. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Garis retakan spesial perlahan terbuka, dan segera satu sosok putih pun keluar dari garis retakan spesial tersebut. Sosok putih itu pun lantas berkata, "Tianzun ke-9, aku harap kamu benar-benar telah mengaktifkan bidak giok spesial." Tianzun ke-9 pun menjawab, "Berhentilah menyebalkan. Untuk kali ini, kamu harus memperhatikan lawanmu dengan baik." Mendengarkan perkataan Tianzun ke-9, sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya. Lantas ia berkata, "Yao Chen ya." Segera, sosok itu pun menghampiri Yao Lao. Ia sedikit terkejut setelah ia merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Lantas ia bertanya, "Kamu telah memulihkan kekuatanmu ya?" Yao Lao pun segera melirik Tianzun ke-8 itu dan berkata, "Aula jiwa mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Namun, meski telah mengirim Tianzun ke-9, ini masih belum menjamin segalanya. Ternyata mereka bahkan mengirim dirimu." Tianzun ke-8 segera melirik Tianzun ke-9. Lantas ia berkata, "Pantas saja, dengan kekuatanmu, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dalam misi kali ini cukup besar." Ekspresi Tianzun ke-9 pun terlihat suram. Lantas ia berkata, dia baru saja mendapatkan tubuhnya kembali. Meskipun kekuatannya telah pulih, dia akan kesulitan mencapai puncaknya. Aku sendiri mungkin tidak cukup. Tapi, jika kita menghadapinya bersama, mungkin kita bisa saja mengalahkannya. Tianzun ke-8 pun menjawab, "Jangan meremehkan orang tua ini." Tianzun ke-9 segera melirik Tianzun ke-8. Lantas ia berkata, "Mengapa? Apa kamu takut? Kita adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kita akan kesulitan mencapai puncak, bukan?" Mendengarkan ini, tatapan penuh amarah memenuhi mata Tianzun ke-8. Lantas ia berkata, "Kalau begitu, mari kita serang. Aku juga ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat dulu." Setelah itu, Tianzun ke-9 pun segera mengepalkan tangannya, dan fluktuasi yang luas serta kuat menyebar dari tangannya. Selain itu, seluruh tempat menjadi lembab, dan tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Xiaoyan yang berdiri di puncak gunung, ia sedikit penasaran melihat tetesan hujan yang jatuh di hadapannya. Tangannya pun meraih salah satunya, terkejut mendapati bahwa tetesan hujan tersebut mengandung energi afinitas air yang sangat kuat. Yao Lao berdiri di udara, matanya tenang saat ia mengamati tetesan hujan misterius yang tersebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya segera meledak begitu terbentuk. Segera, Tianzun ke-9 membentuk segel dan mengumpulkan doji di tangannya. Segera setelah itu, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit mulai bergetar. Mereka bergerak dengan cepat ke arahnya. Segera, mereka pun berkumpul di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan setinggi 1000 kaki muncul perlahan. Bola hujan itu berputar perlahan. Energi mengerikan yang tersebar darinya membuat ekspresi beberapa orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan besar seluruh pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Ia mengangkat tangannya dan menghembuskan udara dingin ke arah bola hujan tersebut. Segera, es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat menyentuh bola hujan tersebut. Dalam sekejap, bola hujan itu berubah menjadi bola es yang sangat besar. Selain itu, energi yang terkandung di dalamnya semakin menakutkan. Setelah mengubah bola hujan itu menjadi bola es, Tianzun ke-8 pun berkata, "Yao Chen, saat itu, diri terhormat ini telah kamu kalahkan. Aku ingin tahu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kami berdua hari ini?" Yao Lao tak memperdulikan ucapan Tianzun ke-8. Melihat ketenangan Yao Lao, Tianzun ke-9 pun mulai berkata, "Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bersikap berani." Setelah itu, kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke arah bola es yang besar. Lantas ia berteriak, "Erosi surga hujan!"
Setelah teriakan itu, dengan segera bola es itu melesat dengan kecepatan seperti kilat menuju Yao Lao. Di sisi Xiaoyan yang melihat bola es besar itu dari puncak gunung, memasang ekspresi serius. Matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Dan ia mulai tenang setelah melihat ekspresi Yao Lao. Melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat dengan Yao Lao, mata Tianxun ke-9 dan Tianxun ke-8 memancarkan emosi yang bergejolak. Lantas mereka berkata, "Hari ini, kamu dan Pavilion Bintang Jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan kami berdua." Ketika bola es memasuki 1000 kaki dari Yao Lao, ia pun mulai mengangkat tangannya. Senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajah duo Tianxun ke-9 setelah melihat Yao Lao yang tampaknya siap menerima bola es ini dengan paksa. Akan tetapi, Yao Lao segera berkata, "Berhenti." Dan dengan begitu, bola es yang berputar cepat tiba-tiba berhenti di udara, meski masih cukup jauh dari tubuh Yao Lao. Melihat itu, duo Tianxun itu tampak bingung. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan ahli puncak kelas Dosun tidak bisa menghentikannya dengan mudah. Setelah berhasil menghentikan bola itu, lantas Yao Lao berkata, "Aku memang belum bisa melepaskan kekuatan penuhku saat ini. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Karena saat ini, aku tidak lagi berada di puncak kelas Dosun. Sebaliknya, aku adalah Banseng." Apa? Banseng? Semua orang di alam bintang terkejut mendengar itu. Feng Zunzo lantas berkata, "Banseng? Orang tua ini ternyata telah maju ke tahap itu." Kegembiraan meluap di matanya. Pavilion Bintang Jatuh akan segera makmur. Oleh karena itu, saat ini semua orang mengerti bahwa Pavilion Bintang Jatuh akan segera berkembang pesat. Xiaoyan tersenyum lebar saat berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao di puncak Dosun ke Banseng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan-bahan yang dipilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao kali ini berkualitas tinggi, dan dia bahkan menambahkan lengan Doseng, Xiaoyan tak menyangka itu akan memungkinkan Yao Lao untuk melakukan terobosan. Sementara itu, Yao Lao yang melayang di langit, tatapannya tenang saat memandangi duo Tianxun. Tangannya yang menyentuh bola es perlahan mengepal. Segera, permukaan bola es yang berisi energi mengerikan itu tiba-tiba mulai terdistorsi. Sesaat kemudian, bola es itu akhirnya meledak. Melihat itu, semua orang pun terkejut. Lantas mereka bergumam, apakah ini kekuatan elit Banseng? Saat bola es itu hancur, Tianxun ke-9 dan Tianxun ke-8 ikut merasakannya. Darah pun mulai mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Segera, Tianxun ke-8 pun menghapus darah dari sudut mulutnya. Matanya pun menatap tajam ke arah Yao Lao. Dulu, dia pernah kalah di tangan Yao Lao. Kini, dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia kembali dikalahkan. Bahkan lebih parah lagi, kekalahan kali ini sangat memalukan. Banseng. Tianxun ke-9 mengatupkan giginya. Setelah mengetahui level Yao Lao saat ini, dia menyadari bahwa misi hari ini benar-benar gagal. Dan segera, ia pun berteriak pada Tianxun ke-8, "Pergi sekarang!" Mendengar teriakan itu, tinju Tianxun ke-8 langsung mengepal. Namun, wajahnya tampak enggan. Tianxun ke-9 tampak suram saat menghadapi ini. Lalu dia menegur dengan keras, "Dia sudah mencapai Banseng. Meskipun kita berdua bergabung, kita tak akan bisa menghadapinya. Jika kamu ingin tetap tinggal dan mencari kematian, aku tak akan ikut." Lantas Tianxun ke-8 pun berkata, "Ayo pergi." Dia mengerti bahwa misi ini sudah tak bisa dia balikan. Segera, ia pun membuka retakan celah spesial. Melihat itu, Yao Lao segera berkata, "Sejak kamu datang, setidaknya tinggalkan sesuatu." Dan dengan cepat, garis retakan spesial itu diruntuhkan oleh Yao Lao. Melihat garis retakan spesial itu telah dihancurkan, Tianxun ke-9 pun berkata, "Yao Zunze, tunggu saja. Aula jiwa kami tidak akan begitu saja melepaskanmu." Mendengar itu, Yao Lao hanya tersenyum sedikit. Setelah melangkah ke tahap Banseng, dia kini berada di puncak benua. Saat ini, dia bukan lagi Yao Zunze yang dulu. Mungkin sekarang, dia bisa dikenal dengan sebutan lain, seperti Sheng Yao. Duo Tianxun dari aula jiwa itu pun akhirnya melarikan diri.
Di sisi Yao Lao, ia menatap ke arah tempat di mana Tianxun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, ia menarik pandangannya. Dengan cepat, dia berbalik dan mendarat di samping Xiaoyan. Dahinya sedikit berkerut saat melihat kekacauan yang terjadi di alam bintang. Meskipun ia telah menghentikan upaya aula jiwa untuk menghancurkan faksi, Pavilion Bintang Jatuh tetap kehilangan beberapa murid mereka, bahkan hingga ada yang tewas. Yao Lao dengan suara serius pun berkata, "Jika bukan karena aku baru saja mencapai Banseng dan fondasiku belum stabil, aku pasti akan mengubur mereka bersama semua yang telah meninggal." Sembari tersenyum, Xiaoyan pun menanggapinya. "Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena campur tangan Anda hari ini, kemungkinan besar Pavilion Bintang Jatuh akan menderita bencana besar." Yao Lao dengan senyum bahagia pun menjawab, "Ah, itu semua berkat dirimu. Tanpa bantuanmu, bahkan untuk mencapai Banseng, ataupun bahkan memulihkan kekuatan puncakku, itu akan sangat sulit dilakukan." Di saat Yao Lao berbicara dengan Xiaoyan, Feng Zunze memimpin beberapa orang untuk mendekat. Ia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat kepada Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lantas ia berkata, "Berikan instruksi untuk membereskan kekacauan ini. Sepertinya aula jiwa tidak akan berani menyerang lagi dalam waktu dekat." Feng Zunze pun mengangguk. Lantas ia berkata, "Banyak mata-mata dari berbagai faksi datang hari ini. Tak lama lagi, berita mengenai keberhasilanmu mencapai kelas Banseng pasti akan tersebar ke seluruh Central Plains. Ini adalah kesempatan yang bagus. Dengan reputasimu sebagai alkemis top di benua, beberapa iblis tua yang berteman dengan kita mungkin tidak akan menolak undangan kita." Nah, setelah berita keberhasilan Yao Lao tersebar, beberapa ahli yang sebelumnya menjalin hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tamu elder di Pavilion Bintang Jatuh. Meskipun gelar tersebut agak simbolis, mereka kini berada di perahu yang sama dengan Pavilion Bintang Jatuh. Sementara itu, di sisi Xiaoyan, dia memilih untuk tidak terlibat banyak dalam aktivitas ini. Setelah Hall of Soul mundur, ia memutuskan untuk melakukan retreat di Menara Batu di gunung belakang untuk berlatih. Meski Pavilion Bintang Jatuh semakin kuat, di bawah kepemimpinan Yao Lao dan menjadi penyokong kuat Xiaoyan, dia tahu bahwa ada beberapa hal yang harus ia hadapi sendiri. Karena itulah ia tak berani untuk bermalas-malasan dalam pelatihan. Beberapa waktu telah berlalu. Xiaoyan yang duduk di atas platform batu di puncak menara perlahan mengembuskan nafas. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Dan senyuman muncul di wajahnya saat merasakan doji yang mengalir deras dalam tubuhnya. "Apa kamu sudah terbangun?" Tiba-tiba terdengar suara tawa hangat dari samping. Xiaoyan pun berbalik dan melihat Yao Lao berdiri di jendela menara batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya dipenuhi senyuman. Xiaoyan pun terkejut dan buru-buru berdiri menyambutnya. "Guru, kenapa kamu datang?" Yao Lao pun menjawab, "Feng Zunze lebih baik dariku dalam hal itu. Seperti dirimu, aku juga tidak suka hal-hal seperti itu. Namun setelah mengalami kekalahan terakhir, kali ini aku harus membentuk faksi yang cukup kuat, meskipun aku tidak menyukainya." Xiaoyan pun tersenyum. Sepertinya dia mengingat sesuatu. Lalu ia melepas cincin hitam di tangannya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. "Guru, sekarang setelah kamu kembali, saatnya benda ini kembali kepada pemiliknya." Yao Lao terkejut melihat cincin hitam itu. Emosi kerinduan terlihat di matanya. Jari-jarinya mengusap cincin itu, lalu dia berkata, "Segala yang telah aku pelajari dalam hidup ini ada di dalam cincin ini. Kamu pasti sudah mempelajari sebagian besar dari itu. Menyimpan benda-benda ini tidak akan berguna lagi bagimu. Namun, ada sesuatu yang sangat berguna untukmu." Segera, jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam itu. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik, lalu melayang di depan Yao Lao, menunjukkan api pendinginan tulang. Xiaoyan pun terkejut melihat ini. Yao Lao pun menjelaskan, "Karena kamu berlatih mantra api surgawi tentu lebih penting untukmu. Sekarang setelah mencapai Banseng, api pendinding tulang ini tidak lagi berguna bagiku." Xiaoyan pun tertawa dan menjawab, "Guru, jangan bohong. Aku tahu betul bahwa api pendingin tulang ini tetap sangat berguna untuk seorang alkemis, bahkan jika Anda sudah mencapai Banseng." Meski begitu, Yao Lao tetap tidak mengubah keputusannya. Lantas ia berkata, "Sekarang,
Kamu menanamkan jejak spiritual ke dalamnya dan menyimpannya di dalam tubuhmu. Ketika perlawanan terhadapmu hilang, kamu bisa menyatu dengannya. Xiaoyan pun terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Jejak spiritual perlahan memasuki api pendingin tulang. Ia sempat melawan sejenak, tetapi akhirnya menyerah. Yao Lao lantas bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk Purifying Demonic Lotus Flame?" Xiaoyan pun sedikit tertekan saat mendengar pertanyaan itu. Sejak aku mendapatkan bidang itu dari daerah sudut hitam, aku belum menemukan apapun lagi. Yao Lao lantas menjelaskan, Purifying Demonic Lotus Flame terlalu misterius. Bahkan aku belum pernah melihatnya. Tapi, jika kamu bisa mendapatkan api surgawi semacam itu, manfaatnya jauh lebih besar daripada api pendingin tulang. Aku akan mencoba membantu mencari lebih banyak informasi mengenai itu. Xiaoyan pun mengangguk. Sesaat kemudian, Yao Lao tiba-tiba mengingat sesuatu dan berkata dengan ekspresi agak aneh, "Oh, ada seorang kenalan yang datang ke pavilion bintang jatuh untuk menemuimu. Apa kamu ingin bertemu dengannya?" Xiaoyan pun terkejut dan bertanya, "Siapa?" "Nalan Yanran." Mendengar nama itu, Xiaoyan sedikit menyerngit. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia kemungkinan tidak datang hanya untuk menemui dirinya, kecuali sesuatu terjadi pada Yun Yun. Segera, Xiaoyan pun menemui Nalan Yanran. Setelah menghampirinya, dia pun bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Nalan Yanran pun menjawab, Aku harus pergi waktu itu, karena ada urusan lain yang mendesak." Xiaoyan kembali bertanya, "Aku pikir ada sesuatu yang penting yang membawamu ke pavilion bintang jatuh untuk mencariku kali ini. Benar begitu, bukan?" Nalan pun menjawab, "Aku ingin meminta bantuanmu untuk guru." Nalan melanjutkan, "Aku datang tanpa izin dan mencarimu. Awalnya, guru tidak mengizinkan aku datang mencari." Xiaoyan pun mengangguk. Dia tak heran dengan hal itu. Mengingat karakter Yun Yun, meskipun menghadapi masalah yang sulit, dia kemungkinan besar tidak akan datang mencarinya. Nalan Yanran mulai menjelaskan, "Aku seharusnya memberitahumu sebelumnya. Begitu guru dan aku tiba di Central Plains, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga. Sekte ini agak unik, hanya menerima wanita, dan tidak seagresif sekte lainnya. Kalau dipikir-pikir, itu lebih seperti sekte petapa." Nah, untuk percakapan Xiaoyan dan Nalan Yanran kali ini, Mimin akan melanjutkan pada episode selanjutnya ya. Thanks for watching.